Feedback atau pemberian umpan balik adalah salah satu powerful tools yang kita bisa gunakan di dalam kelas. Namun seringkali penggunaannya belum maksimal karena sebagai guru kita seringkali berfokus pada pemberian materi yang akan kita ajarkan daripada waktu untuk memberikan feedback. Untuk membuat feedback menjadi sesuatu yang berdampak buat anak-anak, tentu pemberiannya harus efektif. Sehingga waktu yang diluangkan oleh guru untuk memberikan feedback benar-benar bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak. Nah, bagaimana ya langkah-langkah memberikan feedback yang efektif? Let's go dive to the content. Halo semuanya, nama aku Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang transformatif dan bukan saja pendidikan yang informatif. Oleh karena itu, kalau teman-teman baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu kita bisa menjadi partner para pendidik sekalian menciptakan kelas yang transformatif. Sebelum kita bahas mengenai 3 langkah efektif pemberian feedback, ada baiknya kita samakan persepsi terlebih dahulu. Yang pertama, feedback itu sangat penting buat anak-anak dan merupakan hak mereka untuk mendapatkannya dari kita. Bayangkan apabila kita tidak pernah memberikan tanggapan atau feedback kepada anak-anak, bisa saja anak-anak membawa asumsi mereka sendiri sampai ke kelas berikutnya. Pemberian feedback juga bisa dilakukan bukan hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga dalam bentuk suara dan video. Dan satu lagi, pemberian feedback bukan saja kita bisa berikan melalui kita sebagai seorang guru, tetapi kita juga bisa manfaatkan self-evaluation dan peer evaluation. Oke, lalu bagaimana ya caranya agar feedback-feedback ini lebih efektif untuk meningkatkan dan memaksimalkan pembelajaran anak-anak? Langkah yang pertama, selalu jelaskan di awal apa yang menjadi ekspektasi Anda kepada anak-anak. Apabila Anda mempunyai rubrik, bagikan rubrik itu kepada mereka. Apabila Anda memiliki standar penilaian, bagikan standar penilaian itu kepada anak-anak. Sehingga anak-anak benar-benar tahu aspek apa saja yang harus dia raih dan bagaimana caranya agar meraih nilai yang maksimal. Dan akan lebih bagus lagi apabila kita memberikan contoh. Jadi misalnya kita minta anak-anak untuk melakukan presentasi. Bagikan kepada anak-anak aspek apa saja yang akan Anda nilai dari presentasi dan bagaimana mendapatkan nilai yang maksimal dalam tugas tersebut. Agar ada contoh yang konkret bagaimana anak-anak bisa melakukan presentasi yang terbaik. Hal kedua yang kita bisa lakukan agar feedback itu lebih efektif adalah berikan feedback sebelum hasil akhir atau evaluasi. Contohnya, apabila deadline dari tugas anak-anak adalah pada tanggal 10, akan lebih baik Anda memberikan feedback pada tanggal 5, sehingga anak-anak masih punya 5 hari untuk mempelajari dan memperbaiki proyek mereka berdasarkan feedback yang kita berikan. Intinya, dalam pemberian feedback, waktu sangatlah penting. Terlalu jauh dari performa atau terlalu jauh dari tugas tidak akan memberikan efek yang maksimal buat anak-anak. Langkah ketiga yang kita bisa lakukan agar feedback kita lebih efektif adalah fokus pada kriterianya dan bukan pada personalnya. Masih ingat langkah pertama tentang standar atau kriteria yang kita berikan? Jadikan itu acuan feedback buat anak-anak Anda. Jadi, feedback yang baik berdasarkan pada kriteria atau standar yang kita tetapkan dan bukan pada personality dari anak itu sendiri. Sehingga feedback kita benar-benar akan membantu anak-anak untuk mencapai standar tersebut. Langkah keempat untuk memberikan feedback yang efektif adalah berikan solusi dan langkah praktis untuk anak-anak bisa memperbaiki performa mereka. Itu adalah feedback yang akan sangat berguna dan membantu anak-anak kita. Misalnya dalam tugas presentasi kita bisa memberikan masukan kepada anak-anak. Contohnya, volume kamu pada saat presentasi harus lebih keras lagi. Atau gunakan alat bantu visual yang menarik untuk menjelaskan konsep yang kamu mau bawakan. Kembali ke definisi dari feedback itu sendiri, harusnya berisi informasi apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa yang kita bisa lakukan untuk meningkatkannya. So, para pendidik sekalian, sekali lagi feedback itu penting banget buat anak-anak bisa berkembang di dalam kelas. Dan itu juga adalah hak mereka yang harus kita berikan sebagai seorang pendidik. Namun, dalam pemberiannya, ayo kita lakukan dengan lebih efektif. Langkah-langkah ini bukan saja berguna di dalam kelas, tetapi juga dalam pemberian feedback pada saat anak-anak melakukan sesuatu di rumah. Jadi, para orang tua bisa juga loh menerapkan langkah-langkah yang sama. Semoga bahasan kita kali ini berguna buat kita semua, dan apabila pendidik mendapatkan video ini berguna, please share ke teman-teman pendidik lainnya agar sama-sama kita bisa ciptakan kelas yang transformatif. Cek juga video-video kita lainnya ya. Selamat mengajar dan selamat mentransformasi kehidupan.